Oke, kawan-kawan, jumpa lagi. Ini kebetulan kita di beranda Cafe Tabun ya. Ini alhamdulillah malam ini tanpa sengaja, tanpa diduga tiba-tiba ya. Sebenarnya informasinya tadi sore kita kedatangan keberkahan ya, ketiban berkah gitu. Dengan dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari Labuan Bajo. Labuan Bajo tuh masuk daerah NTT ya, NTT, Nusa Tenggara Timur. Yang kebetulan eh, mereka berdua berkunjung ke Lembena, Lembena Agro apa Ekosistem. ekosistem, agro ekosistem. Nah, jadi alhamdulillah, biar untuk menyingkat waktu bisa diperkenalkan dulu masing-masing ya, pakai mic-nya. Dimulai dari yang ini, dari Gandeng ini berdua. Saya Cuman yang dari ini agak, yang ini nih agak agak timur, ya Gening agak. Timur. Kalau saya Fikril Akbar, saya penjaga kandang Lembana Agro Ekosistem. Silakan. Oke, selamat malam. Saya Memo, eh, nama lengkap Memo Johar. Saya dari komunitas video G, menemani teman saya di sebelah kiri saya ini. Sekian. Halo, saya Aden Firman. Sama seperti Memo, saya juga dari kolektif video G di Labuan Bajo. Nah ini tadi sempat saya duga rombongan mereka, ternyata karena wajahnya agak ini kamuflasenya tinggi. Oke, selamat malam. Nama saya Taufik Rohman dari Lembana, asli Madura. Asli Madura. Harus ditegesin ya supaya orang nggak tercampur dengan dugaan bahwa dari timur juga, karena style wajahnya benar-benar mirip orang timur. Baik, mungkin ke Mas Fikril dulu kita tanya. Jujur teman-teman dari Nusa Tenggara Timur ini kan sebenarnya terhubung, katanya tadi kita sempat bincang-bincang waktu persiapan peralatan ini, bahwa mereka berdua tertarik gitu, kemudian terhubung hanya karena sosmed ya, Ya. melalui media, entah itu Instagram atau apa. Itu sebenarnya apa yang ini yang dilakukan di Lembana sampai menarik orang Nusa Tenggara Timur berkunjung datang gitu. Eh, Mic-nya. ya. Sebenarnya kalau itu ketertarikan itu sebenarnya kami di sama-sama sekarang itu sedang menjalani program residensi ya, residensi dari Biennale Jogja gitu. Oh, Binen. Jadi kami dipertemukan nih Ya. karena temanya kan dari gelaran Biennale Jogja 1 itu, Anda sekarang ini keberapa ya? Dari 2010 kan Dari mereka itu 2010. perhelatan 2 tahunan Iya, iya. seni rupa Indonesia. Dan kebetulan ini yang kali keberapa saya perlu cek lagi, yang jelas itu kan tema dari kemarin itu kan kemudian ketemu katanya itu dekolonisasi gitu. Dekolonisasi tentang eh, bagaimana dari dulu kita dari zaman lahir udah ada keterpusatan, misalnya apa yang dianggap maju itu Jakarta, kota-kota besar itu Oh gitu ya. Surabaya, Bandung, Jogja gitu. Nah, yang dilakukan sekarang nih sebenarnya kayak pusaran-pusaran gitu, yang saling tukar gitu. Karena yang mengisi pusat-pusat itu sebenarnya kan orang-orang dari tempat-tempat kecil ini, ya kan, ya, Kampung lah, ya kampung dari ya. kampung-kampung Dari itu kan. kampung, dari Nah, desa mungkin ya. dari itu pula maka semangat itu ya, semangat dekolonisasi itu ya kita langsung ke yang membunyikan pusat gitu ya. Pusat-pusat itu ya kita langsung ke kampung gitu Oh, misalnya. langsung ke Nah, itu kampung. apa sih sebenarnya yang di kampung gitu sehingga bisa mereka menghidupkan kota-kota ini gitu, kota-kota besar yang dari zaman dulu jadi pusat, selalu jadi pusat. Kalau apa yang maju ya acuannya ke pusat gitu. Orang-orang pusat sendiri kan diisi oleh kami-kami yang Oke. dari kampung ini Iya, gitu. iya, iya. Semangatnya itu gitu. Kemudian eh,
kebetulan itu kan karena di kesenian kesenian apa nih gitu, apakah yang adiluhung itu gitu, karena kan sebenarnya tidak selesai itu terus ada gitu. Nah kami ini yang coba kami bunyikan juga bahwa ada yang namanya estetika keseharian gitu. Apa yang keseharian itu juga bermakna. Itu Oke. ada seni. Keseharian di desa ya, Iya, keseharian keseharian di kampung. masyarakat di Keseharian kampung masyarakat itu ada. sebenarnya Ya, everybody life studies ya kayaknya kayak gitu oh, ya. Jadi apa yang keseharian itu juga kalau pakai kacamata pertunjukan bisa dilihat sebagai pertunjukan. Kalau dipakai kacamata seni rupa itu juga bisa dilihat seni tapi rupa gitu. tapi basisnya ini seni rupa ya. Oh enggak. Basis sudut pandangnya atau dasar Oh, kami juga susah sih kalau bahas itu karena kalau di Biennale sendiri itu memang seni rupa. Tapi Biennale sendiri seni rupa. Biennale sendiri itu kan seni rupa. Cuman kan makin kesini ada semangat dekolonisasi itu bahwa apa yang disebut seni rupa kemudian apa yang disebut pertunjukan itu ya beririsan semuanya gitu. Kadang-kadang Semacam pembauran ya mungkin ya, atau mengalami pembauran ke ya, multi art misalnya atau ya seperti itu. oke, Maksudnya segala hal sekarang bisa dikontekstualisasi misalnya kayak gitu. Segala hal wah, bisa menarik kita ini. bisa sebut itu kesenian. Ya, Tergantung bagaimana kita membunyikannya, tergantung bagaimana konteks itu jadi bunyi. Misalnya kan karya-karya yang bagus itu apa aja gitu, yang bisa dia bertahan sekian tahun ya. Maksudnya bertahan sekian tahun kan tiap tahun dia ada bisa dikontekstualisasi gitu. Tiap generasi dia dibicarakan ulang gitu kayak dibicarakan gitu. ulang. Ya semacam itu mungkin bisa ditambahi sama Iya, Aden iya. karena saya dan Aden Nah, ini. dan Mas Memo juga ada di percakapan itu. Tentu saja saya karena tidak siap. Iya, Labuan Bajo kan jauh ya secara jarak, Labuan Iya. Bajo Madura. Tapi kok tiba-tiba mengalami ketersambungan atau mungkin Benel juga karena Iya. ada satu semacam program ya. Tetapi apa-apa yang kemudian nyampe Madura kapan, Mas? Kemarin sore ya. Nah itu kemarin sore sampai hari ini baru satu hari lah, satu hari tapi belum satu malam. Satu malam udah ya, karena sore ya malam ini malam kedua di Madura. Kira-kira apa yang didapat di Lembana? Lembana itu di Perigi, Gaduh Barat. Perigi, desanya kampung ya. Kampung Perigi. Kampung Desa Perigi, Gaduh Barat. desa Di timur. Gaduh Barat. Ya kalau orang Madura yang nonton ini ya pasti tahu yang namanya Saim nih. Oh Saim. Lawan Saim. Lawan Saim, ya itu ya ya. pas langsung ke Lembana itu. Baik Mas, ya monggo. Belakang. Apa yang ya? ditemukan pertama menginjakkan kaki ke Lembana Mungkin itu juga dan tentang ini, tentang si iya tentang di Labuan Bajo apa gitu kira-kira. Apa ya, sebelum ini kan masih impresi ya, ke berkunjung berapa hari masih banyak kesan ya, Iya. karena banyak menyimak dengar dari Fikri dan melihat sekitar gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat gitu, jangan-jangan memang kita perlu periksa juga pertetanggaan ini kan akhirnya bukan hanya soal geografis gitu ya. Jarak rumah kita itu berapa jarak dengan tetangga, tapi soal gagasan. Ya. Jadi jangan-jangan saya juga ingat itu diskusi juga dalam forum-forum seni rupa gitu ya. Gagasan itu akhirnya tidak hanya soal geografis, jarak gitu, tapi soal gagasan. Nah ini juga yang jangan-jangan mempertemukan video G yang ada di Labuan Bajo NTT kemudian berlayar ke ke Madura gitu. Oke. Tapi kita juga beruntung gitu karena peristiwa-peristiwa seni seperti Biennale Jogja yang kita kenal juga, ada juga Jakarta Biennale, ada juga Makassar Biennale gitu. Ini juga obrolannya itu tidak berhenti pada dikotomi kesenian itu gitu ya. Yang justru sadar tidak sadar kadang menjebak kita untuk membuat sesuatu itu seni jadi terbatas gitu sejak dari dikotomi itu gitu. Tapi menarik juga yang dibilang Fikri gitu. Kita juga merasa akses kesenian itu kan justru apa ya, perlu kita pisah lagi gitu, keberpusatan kesenian gitu. Apakah menjadi seniman, kerja-kerja dengan kreativitas itu harus ada di tempat tertentu gitu. Tapi secara kesadaran seni sebagai cara menghadapi keseharian kita, kehidupan kita itu mestinya bisa tumbuh di mana saja. Gitu. Iya, ya setuju. Sepakat untuk itu, Ya, sepakat. siap. Nah, lalu
sebenarnya kalau video game sendiri itu komunitas kami di Labuan Bajo itu sebenarnya mulanya itu tidak benar-benar dipikirkan jadi komunitas gitu. Justru dia aktivitasnya ada dulu sebelum nama komunitas. Kami merasa akses untuk melayani hobi kami waktu itu di seni itu tidak ada. Tidak ada jalan lain selain bikin sendiri gitu. Jadi misalnya gimana sih caranya habis main bikin lagu, pentasnya di mana ya? Oh, iya, iya. Jadi tapi kami beruntung karena waktu itu di Labuan Bajo sejak 2008, 2009 atau 2007 gitu ya. Sudah ada gelombang orang sadar untuk sekolah gitu. Sekolah ke tingkat sampai kuliah gitu. Sementara kuliah di Labuan Bajo waktu itu tidak ada kampus ya. Di Flores itu paling kita jalan 2 hari 2 malam pakai Wah. travel dulu baru ketemu kampus misalnya di Ende, Maumere, Gitu ya. Larantuka. Itu tahun berapa, Mas? Itu kalau ukurannya Labuan Bajo sekarang kan baru sekitar 5 tahunan gitu ya, baru ada kampus ya. Politeknik. Iya, Ah. 4 tahun lah ya, baru ada kampus satu. Jadi pilihannya waktu itu adalah merantau. Pergi sekolah pasti merantau. Akhirnya pilihan-pilihan terdekat itu ya ada juga yang di Jawa, misalnya Malang, Surabaya paling dekat ya, Jawa ya. Lalu Jogja, saya di Makassar. Oh, ke Saya Makassar di malah Makassar. melintas Saya di ke Makassar. timur ya. Nah, karena akses ke Makassar cukup cepat waktu itu Utara karena selatan. 16 jam saja pakai Pelni. Oh, pakai Penli. Langsung dari Labuan Bajo langsung ke 16 pelabuhan jam. pelabuhan Makassar. Makassar. Begitupun sebaliknya, pelabuhan Labuan Bajo gitu. Nah, saya juga diuntungkan karena akses untuk sekolah waktu itu informasinya paling tidak itu karena kami tumbuh di lingkungan yang Bugis juga banyak termasuk keluarga saya juga. Jadi ya memilih Makassar itu karena ada kedekatan, ada Iya, keluarga di sana. Jadi pertalian pede pergi darah, merantau ya, gitu. iya, iya. Kayak ke kampung sendiri Iya, gitu kan. Meskipun Nggak juga kita asing. belajar juga bagaimana Iya, mengalami betul, Makassar, itu tetap saja menjadi orang yang sangat baru di sana gitu. Nah, setiap pulang kampung kami bikin sesuatu gitu. Bikin sesuatu karena dapat referensi mungkin terpapar dari pengalaman kuliah, bikin sesuatu di kampung. Akhirnya dari 2010 sampai hari ini itu akhirnya menjadi cikal bakal juga komunitas ini dibentuk. Paling tidak kita bisa lihat sejak 2016 sudah ada nama video game. 2016 ya. 2016. Komunitas. Itu Ha-ha. video G Ha-ha. huruf G gitu. GE. Nah, Oh, GE. nah ini dia video G sebenarnya itu kami membayangkan waktu itu bukan komunitas tapi kanal YouTube. Oh, Kanal kayak YouTube. kayak ini saya baru mulai baru sadar sebenarnya telat ini udah cuman ya mau gimana lagi. Kanal YouTube sebenarnya hanyalah salah satu saluran untuk mendokumentasikan kerja teman-teman Betul, yang betul. sejak 2010 itu gitu. Iya. Nah, G di belakangnya itu kata imbuhan, semacam imbuhan dari kata bahasa Manggarai. Oh, bahasa Maige. Manggarai. Maige itu kayak ajakan kepada orang, tapi dia juga ikut bekerja gitu. Maige. Gitu. Jadi kami pinjam G-nya, imbuhan G-nya itu untuk di video. Oh, video Ayo G. mengerjakan ayo, video. iya. Betul, betul. Nah, video ini karena teman-teman waktu itu diisi oleh teman-teman yang gemar dengan audiovisual. Tapi belakangan dia berkembang karena rupanya kami membutuhkan irisan-irisan kerja gitu dengan teman-teman yang bukan hanya di video, termasuk teman-teman yang bekerja dengan kuliner, bahkan warga nelayan juga kita mengajak dalam kerja-kerja ini gitu. Iya, iya. Tapi tumpuannya adalah kita rupanya tidak bisa juga berangkat dengan seni yang kita pahami, yang kita bawa dari luar gitu, tapi justru apa yang kita punya gitu. Nah, ini kesadaran artistik yang sekarang kita boleh sebut gitu. Bagaimana kalau kita bikin karya itu yang dekat dengan kita gitu. Yang selama ini tadi yang dibilang Fikri menyelundupkan seni gitu ya, tapi kita punya tawaran lain gitu, menawarkan lagi gitu. Apa sih yang bisa kita terjemahkan dari cara berpikir kesenian ini gitu. Iya, iya. Nah, kami bikin pameran misalnya bagaimana material-material kenelayanan itu dipamerkan gitu. Tapi yang ingin ditunjukkan adalah benda-benda seni ini juga memicu apa yang dibalik karya itu. Di balik pesan seni ya, di balik pesan Bagaimana- artistik benar, gitu ya. ya. Lalu kami mengajak yang nelayan sehari-hari berpameran. Oke. Bahkan juga ada tukang pijat, kita ajak juga berpameran karena dia bikin karya, bikin semacam alat pijat ciptaan dia sendiri. Dan itu nelayan asli ya. Nelayan. Dia menghidupi keluarganya dengan memancing. Itu bisa kita sebut seniman atau tetap di nelayannya? Nah, di momentum ini karena dia ada pada peristiwa seni rupa, kita boleh tuduh dia jadi seniman gitu. Jadi Gitu ya. jadi semacam diperbolehkan gitu. Tapi Meskipun bukan seniman yang terjebak gitu. iya. tapi
Tapi kami sangat sadar akhirnya dalam membangun semacam pengantar kuratorial gitu atau narasi dalam pameran ini memang kita bikin itu. Meskipun dia sudah sangat dikotomi gitu ya. Karena ingin membuat nelayan juga tidak merasa dia sangat berjarak, akhirnya kita sengaja menyebutkan warga, kreator dan seniman itu berpameran. Betul. Bikin karya bareng-bareng. Nah ya. itu bentuk-bentuk terakhir yang kita bikin gitu. Akhirnya berangkat dari tumpuannya memang pengetahuan yang ada di sekitar kita. Ya. Yang mungkin bahasa kerennya seni kontekstual. Seni kontekstual ya. Pengetahuan kontekstual. Yang akhirnya juga itu dikerjakan juga seni kontemporer ini. Kerja kontemporer ya bekerja dengan kontekstual gitu. Iya, mencoba mencari pendekatan antara teks dan konteksnya ya. Iya, benar. Kurang lebih gitulah sependek kalau Iya, disingkat iya. ceritanya gitu. Oke. Kemudian mungkin Mas Momo bisa menambahkan. Gimana bisa Ya ini kan Bugis tadi Iya. dari Labuan Bajo tapi yang Bugis. Mas Momo sendiri? Kalau saya sebenarnya saya orang gunung dan Oh gunung ya malah, iya. tidak ke pesisir ya? tidak. Kalau keturunan saya, jadi Iya. justru ya termasuk kain yang saya pakai ini kain gunung sebenarnya. Oh ini ya? tenunan, ya. Ini Ini kain khas Khas ya gunung. gunung itu ya? Iya, di sana dinamakan lipa. Ini Ini lipa songke. ini lipa. Iya. Nah, Jadi songket ya? songke ya. Songket lipa dari Manggarai. Dari Manggarai. Manggarai ya. Jadi sengaja saya bawa juga. Jadi karena saya tahu Madura identik dengan betul, sarung. betul. Ya. Jadi sengaja saya bawa ke sini ya. Nah. Iya. Jadi ketika saya mendapat informasi dari teman saya Om Aden bahwa kita akan berangkat ke Madura, saya senang sekali karena terakhir saya ke Madura 6 tahun yang lalu itu nyampe di Bangkalan. Oh, cuman sampai di Suramadu Bangkalan, terus iya. balik lagi. Iya, dan saya penasaran kesananya itu gimana sih Nah, Madura itu ya. betul. Tetapi ya dari situ setelah saya pulang dan jujur sebenarnya saya dirasuki oleh Oh, gitu. teman saya ini sebenarnya ya. Jadi yang awalnya bahwa terus terang saya sebenarnya seorang perupa dan di situ bahwa kalau saya menganggap bahwa yang saya temukan teman-teman perupa di Labuan Bajo itu ya lumayan egonya tinggi gitu ya. Iya. Saya juga merasa seperti itu. Di awal-awal juga mungkin Om Aden itu merasakan bahwa ego saya itu bagaimana ketika saya mau berkomunitas. Jadi di situ saya punya pertimbangan banyak dan akhirnya saya memutuskan bahwa saya melihat cara kerja video G dan itu masuk dalam konteks saya begitu sebagai perupa dan saya pun mau bergabung di situ dan bekerja sama untuk hal-hal yang telah dijelaskan Om Aden. Dan terakhir itu yang paling membingungkan saya itu ketika Om Aden itu memberi kayak salah satu teman perempuan kami itu mengenalkan kuliner, sementara saya kan di seni rupa gitu. Iya. Apa sih Kuliner seni seni rupa. rupa gitu. Kayak Jadi, nggak nyambung ya. Nggak nyambung, sebenarnya. saya penasaran waktu itu dan setelah saya mencari tahu dengan teman-teman video G, nah di situ baru saya temukan jawabannya. Oh ini yang maksudnya. Ya, itu kira-kira bisa dijelaskan nggak? Ya Seperti apa kemudian bentuk kolaborasi atau bentuk sebenarnya ya sambungannya gitu. ketersambangannya. Iya. Jadi ketika kami menganggap bahwa makanan yang disajikan selama ini ya sudah jadi begitu dan itu kami siapkan piring dan makan. Itu udah menjadi kebiasaan kami tanpa kami tahu bagaimana sih sisi belakang, maksudnya prosesnya di dapur ya. di dapur itu. Dan setelah saya amati secara detail, memang itu prosesnya secara tidak sadar bahwa sebenarnya itu masuk ke dunia seni. Ada estetika, di situ. di Ya, situ. betul, Jadi betul. mulai dari cara dia memasak, cara dia membuat tungku Mengaduk api, mungkin ya. mengaduk, ya prosesnya kurang lebih seperti itu Pak. Jadi Sehingga sangat jadi detail ya. jadi di situ baru saya pahami bahwa oh ini maksudnya. Sehingga di situ juga ada tambahan energi untuk saya. Wah, kayaknya saya harus bergerak juga untuk lebih ini lagi. Iya, Iya. berarti proses menjadi dasar ya dari setiap produksi ya. Iya. Proses itu justru yang kemudian berusaha dibidik sedetil mungkin sampai ke akar, sampai ke bawah. Sampai ke bawah Gitu. Iya. Makanya ketika pusat gemerlap seolah-olah
itu adalah kiblat, adalah Iya. patron, maka ketika ditelusuri ternyata akarnya ada di Akarnya ada desa, ya, Iya, ada di desa, Iya. benar. Nah, saya jadi kembali teringat kepada dulu pernah ada di Sumeneb itu kelompok seni rupa bermain, tetapi mungkin agak-agak berbeda, hanya semangat untuk kemudian berusaha keluar dari lingkaran seni rupa dalam arti hanya permainan warna, karena kemudian di situ ada tafsir melebar soal seni rupa itu dengan seni rupa bermain. Jadi waktu itu pada zaman Orde Baru tahun 90-an ada beberapa perupa-perupa Sumeneb yang kemudian mencermati semacam kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu ada kejadian kasus Nipah Sampang, bagaimana pembebasan tanah lahan waduk waktu itu, ya, yang kemudian karena miskomunikasi atau ada kesalahpahaman, kita kurang paham ke sana, sehingga menyebabkan ada beberapa masyarakat yang menjadi korban dan juga dari pihak pemerintah yang juga menjadi korban. Nah, itu di situ anak seni rupa kemudian mengangkut kanvas, mengangkut warna di situ, di sekitar situ, untuk menyuarakan apa yang dia resap, apa yang dia rekam di tempat kejadian. Jadi seperti itu. Nah, saya pikir, saya dengar Fikril dulu juga waktu pas corona, ya, Fikril ini didedikasikannya Lembana itu, ya. Jadi itu pertama mulai, ya. Itu saya sempat berpikir, oh mungkin ini seni rupa bermain, saya bilang. Artinya perpanjangan dari seni rupa bermain. Ternyata setelah ngobrol banyak, ya, dan sekarang lebih jelas ada saudara-saudara dari Bajo juga mempunyai persamaan kegiatan, kok kayaknya tidak targetnya itu tidak kemudian kepada kritik, tidak, tetapi lebih kepada estetika di bawah, kebiasaan masyarakat yang kemudian ditampilkan secara ini, ya. Ya karena Kira-kira seperti apa coba kalau bisa? karena yang saya sadari ya di Iya. Madura, di apa, kemudian saya baru ke Sumeneb lagi setelah 2010 sampai corona itu. Kemudian Gimana sebelumnya, Fikri? di Pamekasan saya prosesnya, Guys. Jadi Oh. ngampus di sana dari 2010, habis dari sini. Iya. Kemudian kan ada gelombang, bukan ada gelombang baru ya, tapi gelombang apa namanya, transmigrasi gitu, kerja jadi perantau itu kan, Urban. ya kemudian kita yang apa namanya, cari-cari dari keadaan kita yang susah, misalnya bagaimana menghadapi tanah yang demikian tandus, tidak produktif itu, Nah, ya kan mau tidak mau ada toko kelontong, ada apa, kemudian itu jangan-jangan ya ini soal kegelisahan yang mungkin juga bukan gitu, karena keluarga saya pun ada di sana gitu, jadi perantau gitu. Cuman makin lama ini kan makin takut jadi kebenaran gitu, kebenaran tunggal, bahwa apa yang ideal adalah harus keluar dari harus keluar, desa. gitu. Gitu. Harus keluar dari desa. Nah, sebenarnya kalau dari obrolan kami semalam, kami dapat kata kunci merayakan kesederhanaan yang kami lakukan. Itu ya merayakan kesederhanaan itulah. Ya gimana caranya, apa yang kami lakukan itu berharga gitu. Kita maknai bersama-sama. Kupikir itu seni gitu. Iya. Jadi mengartikannya, memaknainya bersama itu saja sih semangatnya. Karena yang kita selundupkan kan seni kontemporer nih. Iya. Jadi lebih ini ya, lebih semacam gerakan menghidupkan desa lewat kesenian gitu. Iya. Tetapi kan bentuk-bentuk kesenian kalau di desa ya jelas, kalau di Madura di kampung hadrah, Nah itu banjari. Itu masuk juga. Iya itu masuk. Jadi kalau pakai apa, metode kacamata pertunjukan kan memang sudah ada penonton, dia ada persiapan sebelumnya, ada awal ada akhir, ada pesan. Tentu saja kalau sudah selawat hadrah itu selalu ada pesan-pesan yang diperbarui terus toh. Iya. Itu diperbarui terus dari ke misalnya itu bisa dipandang sebagai rekreasi, kita setiap kali beribadah misalnya udah rekreasi gitu, dari bagaimana kerasnya kita menggeluti tanah yang sedemikian tandus itu, gimana rekreasinya coba gitu. Mungkin di sana kita berkumpul, karena kan
yang saya temukan juga datanya adalah kita sawahnya sedikit, tegalannya yang banyak gitu. Dan dari sana kemudian muncul tidak seperti di Jawa tentu saja yang bisa nanam apa jadi sesuatu. Kita belum tentu nanam ini oke itu tumbuh tapi belum tentu berbuah gitu. Itu yang kami hadapi kan, kenapa ada gelombang besar kita keluar, ada sampai bangun desa-desa di tapal kuda gitu, orang-orang Madura gitu. Apa namanya, rekreasinya, berkumpulnya itu jadinya di tiap malam itu setelah Isya itu pasti kalau di Perigi sendiri itu kan penuh itu satu minggu. Oh gitu. Satu minggu itu penuh, ada tahlilan bersama, ada sarwaan, ada sholawat yang jadi seperti umumnya sebenarnya ya. Iya, itu seperti umumnya. Jadi kami sebut itu kontemporer juga karena kita pakai kacamata itu gitu. Sudut pandangnya yang Sudut ini pandangnya. ya, yang menentukan ya. Karena kalau kita kejar yang bagus-bagus yang sudah klasik itu kan sudah selesai ya. Yang bagus itu di sana. Itu tentu saja pakai kolonial ya, kacamata kolonial. Nah, dekolonisasi kita bicara lagi, dan dekolonisasi ya itu yang kami bukan kami pilih, kami lakukan gitu. Jadi semuanya sebagai seniman kan langsung seperti itu. Itu juga dekolonisasi itu semangatnya ya seniman warga itu sama-sama punya tanggung jawab gitu. Sama-sama itu profesi gitu. Itu sih yang pengen kami harapkan gitu. Karena seniman kadung dicap macam-macam gitu. Iya benar. Karena ya mau tidak mau karena senimannya juga gitu. Kadang yang pengen ke sana gitu. Iya benar. Dan paradigma itu yang ya itu mungkin karena kerja seperti ini mungkin saya itu belum dapat, tentu saja kalau kita katakan nanti buahnya itu ya mungkin anak cucu kita gitu nanti. Amin. Makanya kalau kita selalu bicara tentang Jogja ya kok bisa ya warganya seapresiatif itu gitu. Karena kami bisa lihat apresiasi itu kan dari mata mereka gitu. Beneran kayak setiap pertunjukan itu langsung dihargai dan kok aku dapat di rumah nih kayak gini-gini gitu. Di Jogja itu enggak cuma senimannya. Enggak, orang-orang yang berpendidikan itu sampai warganya itu mengapresiasi gitu. Mereka membuka obrolan baru dari karya kami misalnya. Oh, aku pengen loh di rumah kayak gini gitu. Nah, ternyata itu kan kerja bertahun-tahun gitu. Oke, udah aku dari sana kita pikir itu sebagai keseharian yang kami apresiasi. Ya. Karena kalau kenapa kesenian hadrah koloman, setiap koloman itu kami anggap itu sebagai pertunjukan karena ada pesan, ada perkumpulan, ada yang ditonton, ada yang menonton, itu kan gantian itu. Lebih baik ya, lebih keren lah daripada yang di panggung itu. Karena lebih langsung, lebih natural ya, natural, lebih alami. Gitu. Kemudian mereka kan juga pakai kostum tentu saja. Jelas. Kesadaran persiapannya juga serius kesadaran ya. Kesadaran itu. Misalnya koloman ini ya kostumnya ini gitu. Harus rapi gitu. Harus rapi, dan mereka sadar itu di balik panggung sebelum berangkat. Sampai panggung kita sebut itu ya. Oh, kami di pertama ini panggung kami pakai panggung yang di kepala kami itu. Panggung yang oke itu yang pakai itu. Kami mengusahakan itu vendornya dari tetangga gitu, ngumpulin apa namanya terpal bukan terpal ya, bidik-bidik gitu, Kiai. Padahal ya sak-sak ya. Iya, padahal panggung kami itu kan ya emperan itu ya. Teras itu kan panggung kami tiap tahun itu jadi bertukar gagasan, bertukar cerita gitu. Betul. Yang kita sebutkan juga seni yang baik itu misalnya mengandung sejarah gitu. Ziarah itu kan kita ketika ke makam atau bertemu dengan keluarga yang dari perantauan itu asejere gitu. Kalau apa namanya? Iya. Jadi udah kalau sejarah di Eropa kan harus ke museum gitu, harus ke museum. Museumnya di sini lebih hidup ternyata. Karena ya tempat kalau udah ngomongin itu berarti itu ruang museum gitu. Oke, jadi konsep dan sudut pandang ya. Tetapi satu hal bahwa kiat seperti ini mungkin dibutuhkan karena memang saatnya kembali ya desa meneguhkan kembali gitu loh kebudayaan, kesenian dan keluhuran nilainya. Nah, kira-kira kalau di Labuan Bajo apa yang sudah pernah selain pameran nelayan tadi yang memperagakan perahu, dayung dan hasil tangkapan, kira-kira apa yang? Jadi apa ya kalau boleh disebut modus kesenian ini ya? Apa ya?
kan kita berangkat dari sebenarnya lebih sangat sederhana sebenarnya. Hmm. Meskipun belakangan kalau bahasanya siapa? Meneguhkan Ridho ya? kesederhanaan Itu justru tidak jadi sederhana lagi hari ini gitu. Iya. Kemarin sederhana sekarang. Oh gitu. Misalnya Kok bisa, yang kok saya bisa? maksud Wah, adalah menarik ini. gitu. Kami sebenarnya sedang mengaktifkan potensi-potensi yang jangan-jangan juga ada dalam diri kita masing-masing. Iya, iya. Misalnya teman-teman yang punya yang kita sebut sebagai skill dan pengetahuan itu jangan-jangan ada di teman kita gitu. Saya, Memo dan teman-teman lain tadi yang disebut namanya Citra ya, yang kuliner. Itu justru yang sedang ingin kita aktivasi gitu. Jadi mulai dari diri sendiri dan rupanya itu itu dibutuhkan juga di orang sekitar kita gitu. Nah akhirnya dia melebar bekerja dan hari ini kita sebut sebagai kesenian sebagai salah satu jalan yang kami anggap cukup baik gitu, cukup relevan untuk mengaktifasi kampung. Mengaktifasi nah ini. Kampung iya. gitu. Jadi Poinnya kampung ini, tidak akhirnya berhenti pada ruang, batas-batas administrasi gitu, tapi soal pengetahuan ya, warga di dalamnya. Termasuk akhirnya membicarakan manusianya gitu. Iya, kan orang. Jadi apa yang dipunya warga misalnya rupanya di kampung itu kita punya modal-modal sosial dalam bentuk lain, misalnya bapak-bapak di sana bikin arisan domino, setelah main domino dapat hadiah untuk kebutuhan rumah tangga. Itu model-model yang ada di kampung gitu dan organik tumbuh di situ karena tanpa ada rencana yang bagaimana sekali gitu yang dipikirkan berat apa gitu. Tapi dia tumbuh organik. Nah, ini juga yang kita rayakan gitu melalui kerja-kerja komunitas gitu. Jadi seperti yang dibilang oleh Fikri tadi, kesederhanaan adalah keseharian itu tadi itu yang kita rayakan. Gitu. Adalah keseharian. Nah, akhirnya kalaupun kita omong gitu di kampung bilang kesenian, wah apa definisinya gitu, kan berat sekali. Iya, iya, kayak Tapi kalau kita eksklusif. pandang seni sebagai praktek atau praktek kreatif dan dia rasanya bisa kita sama dengan solusi gitu menghadapi kenyataan kita gitu. Jangan-jangan kerja kreatif sama dengan itu tadi solusi menghadapi kasaran kita gitu. Kerja kreatif adalah kerja solusi gitu. Iya, iya, Gitu. mantap. Nah, ini yang juga kita pakai cara pandang ini atau mungkin mudah-mudahan dia akan menjadi laku tindakan kita itu untuk menghadapi kenyataan kita hari ini gitu. Nah, kenyataan yang saya maksud di Labuan Bajo adalah kami sedang digempur oleh wisata gitu. Dan Gitu. lompatan jauh sekali. Benar. Kita bahkan butuh waktu misalnya sampai menahun untuk belajar sesuatu tapi karena wisata kita dipaksa dalam tanda kutip dipaksa atau bahkan dalam pengertian sesungguhnya dipaksa untuk melompat harus tahu gitu. Misalnya yang kita bisa sebut ya di pesisir itu kampung tempat saya tinggal, tempat saya tumbuh semasa kecil itu namanya Kampung Air. Ada 5 kampung di pesisir Labuan Bajo gitu. Dia sempat disebut sebagai kampung nelayan gitu. Tapi hari ini kayaknya tidak relevan karena nelayannya sudah berubah profesi menjadi pemandu wisata. Guide. Perahu menjadi fungsinya berubah menjadi pelayanan Angkutan ya, wisata gitu. buat traveling ya. Tapi rupanya meskipun secara aktivitas kita tidak Iya, sudah benar. banyak lihat dia menangkap ikan, tapi pengetahuan kenelayanan terpakai dalam kerja-kerja wisata gitu. Iya. Jadi ada praktik adaptif gitu. Nah, kalau saya lihat misalnya saya generasi keempat kalau saya hitung-hitung gitu ya. Tapi mungkin bisa saja lebih jauh kita belum telusuri lagi Iya. gitu. Kenelayanan itu berhenti di orang tua kami. Kami belum sempat menjadi nelayan seutuhnya, sudah datang wisata. Tapi kita meminjam daya adaptifnya jangan-jangan bisa kita pakai gitu untuk menghadapi bagaimana Labuan Bajo hari ini dengan kenyataannya sekarang gitu. Sekarang dan yang akan datang. Yang akan datang gitu. Ya, benar. Nah, rasanya kesenian punya itu gitu. Memantik kita untuk melihat proyeksi kita atas kampung kita gitu. Atau mungkin punya jembatan Jembatan, ya, ya, untuk benar. sementara waktu gitu Ya, ya. sementara waktu gitu. Untung itu juga bisa kita terbaca, makanya penting akhirnya kerja-kerja riset penting dalamnya. Kita butuh teman-teman yang mengerti dalam kerja-kerja secara akademisi mungkin, secara kebudayaan untuk melihat itu untuk memperkuat kerja kita gitu. Jadi barangkali kita bisa bercermin dari situ untuk melihat hari ini dan masa depan kampung kita gitu. Siap. Dan kerja-kerja riset juga cukup membantu untuk menggeledah masa lalu, untuk membaca kecenderungannya gitu, apa yang baik gitu yang kita bisa pakai sampai hari ini. Itu. Ya, oke. Itu rasanya juga yang masih tampak terlihat dalam kerja-kerja kita juga yang mempertemukan kita di Jogja Biennale ini.
Apalagi juga Binali juga membicarakan itu gitu ya. Ya, Bagaimana bukan hanya persoalan tadi kesenian akhirnya menjadi punya kemewahan sendiri harus cantik gitu, tapi kita bisa bukan bilang lagi soal dia cantik gitu ya, bagus, tapi dia penting. penting. Kecil, besar, kecil dan kecil sekali itu jadi penting gitu. Nah, makanya saya pikir tadi dia bilang Fikri, jangan-jangan memang setiap orang atau yang kita sebut warga itu setiap orang lah penting gitu. Termasuk apa yang dia lakukan gitu seharian. Iya, iya. Dan itu yang kita hargai atau kita maknai dalam kerja kita Iya. kesenian. Oke. Gitu kurang lebih gitu. Ya, mungkin sebelum kita tutup ada tambahan dari Mas, enggak ya. Ada dari Mas Memo mungkin apa sudah. kira-kira? Oh, sudah ya. Baik, rasanya tanpa terasa kalau ini kita keasikan ya. Ini bisa sampai semalam suntuk kayaknya kita nggak bosen-bosen kalau ngobrol. Seniman, kreator kalau udah ketemu ya begini. Hanya agak aneh ketika dibingkai dalam satu layar begini. Satu tujuannya supaya keberkahan yang datang dari tamu kita ini bisa tersebar walaupun lewat layar kaca gitu loh. Supaya bisa dinikmati, didengarkan, kemudian diapresiasi oleh kawan-kawan yang lain. Itu saja. Oke, semoga betah di Madura sampai tanggal berapa ini, Mas? Sampai tanggal 30 baru Sampai ke tanggal Jogja. 30 baru jalan lagi ya. Atau ada rencana selain ke Madura kemana Kami gitu? sebenarnya banyak menyerahkan diri sama Fikri. Oh, sama Vicky, apa kata tuan rumah? Tapi kami berusaha juga untuk seperti mengalami Lembana. Oke. Kami ingin mengalami jangan-jangan juga ada sesuatu yang bisa jadi pantulan kami atau inspirasi kami yang bisa kami bawa pulang. Lalu juga mungkin moga sebaliknya gitu. Jadi ada cara kerja yang dilakukan teman-teman kita di Lembana. Lalu juga Labuan Bajo bagaimana. Iya. Pokoknya saling bertukar pengetahuan, saling menginspirasi. Dan harus berbalas. Iya. Nanti Vikril harus ke Labuan Bajo. Siap. Saya diajak nggak apa-apa. Yang penting diongkosi sama Lembana. Baik, terima kasih. Semoga betah, selamat jalan dan salam buat teman-teman komunitas di Labuan Bajo. Oke, thank you.